Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan sebelum kita mulai kegiatan pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai, marilah kita buka kegiatan pada pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dimulai dari kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai, merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya 4 prasasti kupa berhuruf Pallawa berbahasa Sanskerta dan ditemukan di daerah aliran Sungai Mahakam pada abad ke-5 Masehi. Raja pertama adalah Kuninga yang merupakan nama asli Indonesia atau nama asli Nusantara. Selanjutnya Aswawarman merupakan putra dari Kuninga. Ini menggunakan bahasa atau menggunakan budaya dari Hindu yang disebut sebagai Wangsakarta, dan adanya upacara Vratyasoma atau upacara untuk pengangkatan pentas pisang atau pengurapan menjadi agama Hindu. Lalu yang ketiga adalah Mulawarman. Pada masa Aswawarman ini pendeta dari India, dan pada masa Mulawarman ini pendeta dari Indonesia. Nah, mata pencarian adalah pertanian dan peternakan. Kerajaan ini luar biasa dan hingga saat ini masih bisa ditemukan bekas-bekas bukti arkeologi. Selanjutnya Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Jawa yang letaknya di Jawa Barat, disebut juga dengan Tolomo, berdiri pada abad ke-5 dengan adanya prasasti Ciaurutayun, kebun kopi, jambu, pasir awi, muara Cianten, Lebak, dan Tugu yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Sedangkan prasasti Ciaurutayun ini ada telapak kaki Mulawarman yang diibaratkan sebagai telapak kaki dari Dewa Wisnu dan menandai sebagai wilayah kekuasaannya. Dan pada prasasti kebun kopi ada telapak kaki gajah Airanata yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Raja masa kejayaan adalah Purnawarman, di mana seluruh Jawa Barat merupakan wilayah kekuasaannya dengan pusat pemerintahan yang berada di kota Bogor atau di pusat kerajaan Bogor. Mata pencarian adalah pertanian, terbukti dengan adanya pembangunan saluran air Gomati yang panjangnya hingga 11 km yang berfungsi juga selain sebagai irigasi juga pencegahan banjir. Selain itu juga bidang pelayaran, perdagangan, dan perikanan. Selanjutnya Kerajaan Kalingga, disebut juga dengan Holing, berdiri pada abad ke-7 hingga ke-9 yang letak di Gunung Muria atau Jawa Tengah. Raja yang paling terkenal adalah Ratu Sima dengan agama Buddha yang dianutnya. Pendeta Buddha dari Cina yang pernah tinggal di Kalingga adalah Huining. Ia menerjemahkan kitab Buddha Mahayana ke dalam bahasa Cina. Lalu ia berguru kepada pendeta Kalingga yaitu Danabhadra, merupakan pendeta asli Nusantara atau Indonesia yang terkenal pada masa ini. Mata pencarian Kerajaan Kalingga adalah pertanian, perdagangan dengan negara Cina dan India. Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya, ini merupakan kerajaan yang berbasis agama Buddha dan terbesar se-Asia Tenggara, berdiri pada abad ke-7, di mana letaknya berada di pantai timur Sumatera Selatan bernama Selifose atau Fosing, orang Cina menyebutnya, dan orang Arab menyebutnya Zabak atau Tribuza. Pendeta Buddha dari Cina bernama Ising pernah singgah pada tahun 671. Ia menceritakan ada 1000 pendeta dari Buddha yang sama seperti di India. Ising berguru kepada pendeta yang terkenal dari
Sriwijaya yang bernama Sakyakirti. Kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit yang terletak di Palembang, lalu prasasti Talangtuo di Palembang, Kota Kapur di Bangka, Telaga Batu di Palembang, Karangberahi di Jambi Hulu, Palas Pasemah terletak di Lampung Selatan. Ada prasasti berisi kutukan jika tidak tunduk pada Raja Sriwijaya. Ini adanya prasasti Telaga Batu, Kota Kapur, Karangbukit, Palas Pasemah. Selanjutnya, masa keemasan abad ke-8 dan ke-9 dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa yang merupakan ayahnya Samaratungga. Ini berasal dari dinasti Sailendra dari Jawa Tengah, dan ibunya Dewi Tara, putri dari Raja Darmasetu dari Kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti Ligor berangka 775, Darmasetu awal melaksanakan ekspansi hingga ke semenanjung Malaya, daerah Ligor, hingga ke Penang, jalur perdagangan India, Cina, Selat Malaka, Selat Sunda, semenanjung Malaya, serta tanah Gentingkra dijadikan sebagai pusat perdagangan, sehingga Sriwijaya memiliki armada laut yang luar biasa di masanya. Dia juga memiliki semacam angkatan laut yang kuat dan hasil bumi yang melimpah seperti emas dan rempah-rempah. Kemunduran kerajaan Sriwijaya pada abad ke-12 karena diserang dari kerajaan Kolamandala dari India dengan daerah jajahan melepaskan diri, sebagian seperti di Ligor, Tanah Kera, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda, terdesak kerajaan dari Siam atau Thailand dan kerajaan Singasari. Selain itu juga tidak adanya tokoh yang cakap untuk melanjutkan kerajaan atau tahta Sriwijaya. Selanjutnya kerajaan Bali ini ditemukan pada prasasti Blanjong tahun 914. Raja pertama adalah Kesari Warmadewa. Nanti dia akan mendirikan sebagai dinasti Warmadewa. Raja berikutnya adalah Sang Ratu Sri Ugrasena. Ia mengeluarkan 9 prasasti pembebasan pajak pada daerah tertentu dan pembangunan tempat suci. Sesudah wafat, pengganti Sang Ratu Sri Ugrasena adalah raja-raja yang memakai gelar Warmadewa, seperti Sang Ratu Adibanendra Warmadewa, Tabanendra Warmadewa, Jasang Singga Warmadewa, dan Sadu Warmadewa. Lalu selanjutnya ada Raja Wanita, ini memerintah pada tahun 983, yaitu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Lalu digantikan Dharma Udayana Warmadewa bersama permaisurinya Guna Priya Dharma Patmi, atau disebut juga Mahendra Datta. Anak dari Raja Makuta Wangsawardhana, ini berasal dari Jawa Timur. Ini memadukan kebudayaan Jawa di Bali dan semakin berkembang, seperti penggunaan bahasa Jawa kuno mulai digunakan untuk penulisan prasasti dan pembentukan dewan penasihat seperti kerajaan-kerajaan di Jawa. Udayana dan Mahendra Datta ini memerintah hingga tahun 1001 yang memiliki 3 putra, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Airlangga memerintah di Jawa dan di Bali diberikan pada Marakata dan digantikan oleh anak Wungsu yang memerintah lamanya hingga 28 tahun. Ia meninggal tahun 1077 dan diperintah oleh Jaya Sakti, Ragajaya, Jaya Pangus, Eka Jalantana, Sri Artasura Ratna Bumi Banten. Di Bali terdapat 3 agama, yaitu Hindu, Buddha, Animisme. Raja memerintah berdasarkan Undang-Undang Utara Widibalawan, dan Raja Wacana, Andanya Caturwarna, dan Wong Majapahit ini merupakan lapisan sosial pada masyarakat kerajaan Bali. Selanjutnya ekonomi masyarakat difokuskan pada pertanian. Lalu ada seni sastra dari adopsi kitab Ramayana dan Mahabharata dengan adanya tradisi Mabas. Untuk tugas kali ini, silakan kalian mengerjakan 10 soal CBT pada aplikasi e-learning mulai pukul 8.55 hingga 9.20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya nanti akan dikirimkan merangkuman materi pada grup WhatsApp dari setiap kelas, seperti Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Timur, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Pajajaran, dan Kerajaan Jepang. Selamat menyimak dan semoga sukses selalu. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Ustaz, sukses selalu buat kalian. Berkata usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.